Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Ridho Afriansa dan tentunya di channel ini yaitu Catatan Ridho. Kali ini kita akan membahas Wahabi lagi nih teman-teman sekalian. Kenapa saya tidak henti-hentinya membahas tentang Wahabi? Karena Wahabi juga tak henti-hentinya berdakwah untuk menyesatkan umat, khususnya masyarakat Indonesia yang awam tentang ilmu agama dengan embel-embelan ayat suci Al-Quran dan hadis. Di sini saya tidak untuk mengadu domba karena banyak nih komentar dari beberapa teman yang tidak paham dengan asal-usul permasalahan ini sehingga mengatakan kalau saya mengadu domba. No. Tidak teman-teman sekalian. Harus kalian ketahui, saya buat video ini untuk mencerdaskan atau memberikan edukasi atau memberikan kalian wawasan tambahan sehingga teman-teman sekalian yang menonton video saya ini tidak gampang tersesat oleh fatwa atau perkataan ulama Wahabi khususnya dan secara umumnya orang-orang yang mencoba merusak agama Islam dari dalam. Baiklah, topik kali ini kita akan membahas tentang hal ini. Yuk kita simak dulu videonya. Dia bertemu Nabi dalam keadaan hidup. Ya, ini akan ada juga pendapat ini para pendukung yang mempertahankannya mati-matian. Ada. Ya. Kalau yang mendebat nanti ada yang mendebat. Ada orang yang bisa bertemu dengan Nabi makamnya khusus pula. Ya, kalau makam khusus kan klaim itu. Nah, kalau bertemu dengan Nabi SAW dalam hidup, ya, seperti bertemu langsung seperti beliau hidup, belum selesailah syariat. Akhirnya mereka dengan alasan itu membuat syariat baru dalam agama ini. Nah, sehingga ada klaim pula ya, bahwa yang sering bertemu dengan Nabi itu dalam mimpi adalah syekh-syekh mereka. Wahabi tak pernah bertemu Nabi dalam mimpi. Subhanallah. Mimpi siapa yang bisa deteksi? Saya nak nanya, ada alat detektor mimpi? Uji kebenaran mimpi ada alatnya? Ada. Semua akan klaim nanti. Orang Syiah apa lagi? Dia klaim Ali dia bertemu dengan Nabi. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, di situ ada Ali. Ali diangkat setinggi-tinggi sama Nabi, Abu Bakar sama Umar macam anjing dibuatnya. Percaya, Bos? Tapi dia bilang, Syekh yang bilang itu, Syekh Godang. Buya Godangnya. Syiah ya, bukan Buya Godang, betul Syiah. Dia bilang itu, auzubillah. Percaya juga? Jadi ada klaim seperti itu bahwa syekh-syekh kami sering mimpi bertemu Nabi. Syekh kalian tidak pernah bermimpi ketemu Nabi. Memang beda. Orang pendusta suka menjajahkan mimpinya, dan orang yang ikhlas jarang menceritakan mimpinya kecuali dalam keadaan diperlukan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya para ulama as-salaf memang tidak membanggakan mimpi, karena mimpi itu yang namanya mimpi. Sama sekarang saya mimpi beristri lagi, mimpi aja, tidak jadi kenyataan. Rasanya bahagia luar biasa. Ya Pak ya, pakai mobil mewah, berhiaskan bunga, masuk ke istana megah seolah milik sendiri. Pas bangun rumah aja belum punya. Mimpi. Jelas? Makanya terlalu percaya mimpi, kecuali mimpinya para nabi dan rasul. Kalau mimpi wali perlu tengok dulu walinya. Kalau mimpi wali desa biasalah. Ya, wali desa, wali kota, ya wali nikah. Ya, semua mengklaim itu. Makanya mimpi bukan untuk dibanggakan. Sama dengan karamah, kalau sudah dibanggakan itu bukan karamah lagi. Itu biasanya sihir itu kalau sudah dipamerkan. Kalau ciri khasnya karamah itu tidak dipamerkan, tidak diwariskan, tidak dititiskan, tidak dipopulerkan pada umumnya oleh mereka. Kalau orang lain. Gimana teman sekalian? Kalian sudah mendengarkan isi dari video salah satu dai yang ada di Indonesia ini. Dia mencoba menyalahkan orang dan kalimat mengklaim.
Akan tetapi kalau kalian dengar isi dari video atau pidato yang dia sampaikan kepada masyarakat atau orang yang hadir di majelisnya itu, beliau juga mengklaim, teman-teman sekalian. Apa sih kata beliau? Kata beliau, orang yang mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW telah melakukan hal itu dan hal ini. Dan itu sebuah klaiman, teman-teman sekalian. Orang nggak mengklaim tuh gini, Muhammad pergi ke kota, kata Muhammad. Nah, ini berarti bukan klaiman. Akan tetapi kalau dia bilang Muhammad pergi ke kota, siapa yang bilang? Saya sendiri. Nah, ini mengklaim. Sedangkan Muhammad tidak bilang kalau dia pergi ke kota. Itu sebuah klaiman, teman-teman sekalian. Nah, Ustadz ini juga mengklaim bahwasanya orang yang mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW itu sama halnya seperti orang yang mimpi biasa. Maksudnya gini, kata beliau tadi dalam pidatonya, dia mimpi naik mobil mewah, pas bangun-bangun tiba-tiba nggak ada kenyataannya. Nah, di sini beliau mencoba menyamakan mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW dengan orang mimpi biasa yang tidak ketemu, yang hal duniawi ya, seperti misalnya dia ketemu naik mobil, jadi orang kaya, atau dikejar dinosaurus. Nah, beliau mencoba menyamakan hal tersebut dengan hal duniawi kayak tadi, teman-teman. Di sini beliau mencoba memutarbalikkan akal pikiran kalian sehingga kalian tersesat dengan omongan beliau ini. Hati-hati, teman-teman sekalian. Makanya saya selalu menganjurkan teman-teman sekalian untuk paham bahasa Arab, karena perkataan ulama ini itu berbasis bahasa Arab, teman-teman sekalian. Karena sumber ilmu Islam ini adalah bahasa Arab. Nah, perlu kalian ketahui, coba kalian lihat nas di belakang ini. Nah, ini nasnya Imam An-Nawawi ya. Di sini dijelasin oleh Imam An-Nawawi, orang yang mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW itu, maka dia benar-benar mimpi ketemu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena syaitan itu tidak akan bisa menyerupai baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sudah termasuk klaiman beliau yang tadi yang mengatakan kalau orang yang mimpi baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki keistimewaan. Di sini letak salahnya ustadz atau dai yang tidak jelas tadi ya. Nah, yang paling lucu lagi nih teman-teman sekalian, ini klaiman lagi, klaiman yang ketiga dari dai yang tidak jelas ini, teman-teman sekalian. Dia bilang nih, orang yang mengumbar mimpinya ketemu baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah pendusta. Sedangkan orang yang tidak pendusta itu tidak akan menceritakan mimpinya ke orang lain. Di sini sudah jelas, teman-teman sekalian. Orang tidak berilmu kalau ngomong itu ngomong dulu, mikirnya entar di akhir. Kalau orang berilmu, dia akan berpikir dulu kira-kira perkataannya ini akan membuat orang tersesat atau tidak. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Mimpi, tadi kan sudah dijelaskan oleh beliau sendiri, mimpi ini tidak bisa dideteksi kebenarannya. Ketika tidak bisa dideteksi kebenarannya, maka kita juga tidak boleh mengatakan kalau orang yang bertemu baginda Nabi Muhammad SAW itu pendusta, juga tidak boleh. Lah, kenapa tidak boleh? Wong kita tidak tahu kebenarannya. Jikalau kita tidak bisa menghukumi orang itu benar, maka kita juga tidak boleh menghukumi orang itu salah. Mimpi memang kita tidak tahu. Akan tetapi banyak kalam-kalam dari ulama yang menjelaskan kalau orang yang mimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu dia benar-benar mimpi seperti dia melihat secara langsung. Poin yang keempat, katanya mimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW itu perkara biasa. Ini hal yang sangat lucu dan membuat hati kita menggelitik nih teman-teman sekalian. Udah berapa banyak sih orang-orang yang mengamalkan wirid, yang mengamalkan salawat untuk apa? Untuk bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena untuk bertemu baginda Nabi Muhammad, kita dianjurkan untuk membersihkan diri dulu, terus harus mengamalkan ini. Karena nggak mungkin dong tiba-tiba baginda Nabi Muhammad SAW datang ke mimpi kalian kalau nggak ada sebab. Oke, misalnya orangnya maaf kata tidak mengamalkan wirid, misalnya nggak pernah salawat, selalu melakukan kesalahan di dunia. Akan tetapi ketika baginda Nabi Muhammad misalnya datang ke alam mimpinya, pasti ada tujuan. Nggak mungkin dong datang aja untuk berdakwah. Pasti ada tujuan. Mungkin memang udah takdirnya atau ketentuan Allah, baginda Nabi Muhammad disuruh untuk bertemu orang tersebut di alam mimpi.
Namanya takdir hanya Allah yang tahu. Kita manusia biasa ya nggak tahu apa-apa, teman-teman sekalian. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman sekalian. Klaim yang sangat-sangat tidak layak keluar dari orang yang udah mendapat gelar doktor. Karena kebanyakan orang-orang sekarang ini yang dilihat itu bukan ilmunya, akan tetapi gelarnya. Harus berapa kali sih saya bilang kepada teman-teman sekalian, gelar itu bisa dibeli, teman-teman sekalian. Gelar itu bisa dimanipulasi, teman-teman sekalian. Sedangkan ilmu itu tidak bisa dimanipulasi, akan tetapi perlu dicari dan butuh waktu yang lama. Gak ada dong orang tiba-tiba keluar jadi orang yang keren tanpa belajar, itu aneh. Sama halnya kayak kalian jadi petinju dunia tiba-tiba masuk rank, jadi orang hebat sekali tonjok, orang pingsan tanpa pelajaran sebelumnya, itu sesuatu hal yang aneh, teman-teman sekalian. Pasti ada riwayatnya dia menjadi orang terkenal. Ini bukan dunia film ya, ini dunia nyata yang perlu rentetan, urutan biar kalian menjadi orang terkenal. Begitu juga dengan syariat Islam. Syariat Islam ini perlu dicari. Memang ada ilmu namanya ilmu miladuni, cuman itu terbatas, dan orang yang dipilih oleh Allah itu orang tertentu, nggak semuanya. Nah, sedangkan seperti kita ini ya, orang yang bergelumuran dosa, yaitu banyak dosa, itu perlu kita cari ilmu tersebut, perlu kita pelajari, perlu guru, bukan langsung ngambil hukum dari Al-Quran dan hadis, takutnya salah pemahaman. Ya, seperti kalian ketahui lah ya, banyak ya dai-dai di Indonesia dengan label-label, yuk kita bersandarkan Al-Quran dan hadis, karena baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan harus bersandarkan dengan Al-Quran dan hadis. Nyatanya nih teman-teman sekalian, di kehidupan dia di duniawi, dia dengan egonya menyatakan ini halal dan haram tanpa pertimbangan ayat suci Al-Quran dan hadis. Akan saya buktikan omongan saya di video yang lain ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya komentari dari dai tersebut yang mendapatkan gelar doktor. Sebenarnya gelar itu gak berpengaruh ya di dalam dunia perdebatan. Karena di dalam dunia perdebatan atau perdiskusian yang berpengaruh itu adalah ilmunya. Sedangkan pangkat, jabat, atau gelar dia sebagai apa, itu bukan suatu patokan. Jadi, kalau kalian ingin bilang dai tersebut belajar di Mekah dan Madinah, sedangkan orang lain itu nggak belajar di Mekah dan Madinah dan tidak boleh memprotes ketika ada yang salah dari orang tersebut, maka saya katakan kepada kalian yang bilang hal tersebut, kalian adalah orang yang sangat dangkal ilmunya dan pemahamannya. Ya, mungkin itu saja. Semoga video saya ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian dan tentunya tidak gampang disesati atau dimanipulasi oleh dai-dai sekarang yang embel-embel ayat suci Al-Quran dan hadis. Baiklah, saya undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.